Di ujung barat Laut Jazirah Arab, di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Madian, hiduplah sebuah kaum yang dikenal sebagai ahli dagang. Mereka hidup di persimpangan jalur perdagangan antara Yaman, Syam, dan Mesir. Kekayaan melimpah, hasil bumi berlimpah, perdagangan berkembang pesat. Namun sayang, kemewahan itu ternodai oleh perilaku curang mereka. Sungguh, kaum Madian dikenal suka menipu. Mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, merampok para musafir di jalan-jalan sepi. Akhlak mereka hancur, padahal di tangan mereka kekayaan dunia. Allah berfirman tentang mereka, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan berkecukupan, dan sungguh aku khawatir atas kalian akan azab hari yang meliputi.'" Quran Surah Hud ayat 84. Allah memberikan mereka nikmat dunia, namun mereka kufur. Dan seperti biasa, kufur terhadap nikmat adalah jalan cepat menuju kehancuran. Allah tak pernah membinasakan satu kaum kecuali setelah peringatan datang kepada mereka. Dan untuk Madian, Allah mengutus seorang nabi, Syu'aib, seorang yang mereka kenal, mereka hormati, namun mereka hinakan karena kesombongan mereka sendiri. Namun sebelum masuk pada inti dari kisah Nabi Syu'aib ini, ketik bismillah di kolom komentar sebagai bentuk sahabat. Semua telah siap untuk menggali informasi dan ilmu bermanfaat ini. Bismillah, kita mulai kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alam alimullah, setelah kita mengupas bersama tentang kisah Nabi Adam sampai kisah kaum Sodom, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kisah serial 25 Nabi dan Rasul. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara tuntas kisah penduduk Madian yang menentang ajaran nabinya. Bagaimana Allah meluluh lantahkan bangsa itu. Namun, sebelum kita telusuri lebih jauh, mari kita mulai kupas terlebih dahulu siapa dan dari mana asal-usul penduduk Madian itu. Penduduk Madian bukanlah bangsa asing di tanah Arab. Mereka adalah keturunan dari Madian bin Ibrahim alaihissalam, salah satu putra dari Nabi Ibrahim selain Ismail dan Ishak. Artinya, secara garis keturunan, mereka memiliki darah ketauhidan. Mereka berasal dari silsilah yang semestinya menjunjung tinggi akidah tauhid, sebagaimana diwariskan oleh bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Namun, waktu dan godaan dunia merusak akidah mereka. Apa yang dulu tegak dengan kalimat la ilaha illallah berubah menjadi penyembahan terhadap berhala dan kerakusan terhadap dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mereka menyembah berhala bernama Al-Aikah, tempat yang rimbun penuh pepohonan, di mana mereka berbuat syirik di sana. Tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Hijr ayat 78-79. Bayangkan, sebuah keturunan mulia berubah menjadi bangsa yang dibutakan oleh dunia. Mereka menumpuk kekayaan, mempermainkan timbangan, lalu menyembah selain Allah. Lalu ketika Allah mengutus seorang nabi dari darah mereka sendiri, mereka justru berkata, "Wahai Syu'aib, apakah salatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami, atau melarang kami mempergunakan harta kami menurut kehendak kami?" Quran Surah Hud ayat 87. Keturunan Nabi bukan jaminan keselamatan bila akidah telah rusak. Kaum Madian adalah contohnya. Nabi Syu'aib adalah seorang nabi yang berasal dari kalangan sendiri, dari kaum Madian. Sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah menyebutkan bahwa beliau adalah keturunan dari Madian bin Ibrahim alaihissalam, yang berarti
ia masih dalam garis keturunan Nabi Ibrahim. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyatakan, Syu'aib bin Mikhail bin Yashijar bin Madian bin Ibrahim. Meskipun pendapat ini tidak mutlak, namun mayoritas ulama sepakat bahwa Nabi Syu'aib berasal dari keturunan Nabi yang mulia. Ia tumbuh sebagai pribadi yang jujur, lembut, fasih dalam berbicara, dan bijaksana. Bahkan dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Di antara para nabi, yang paling fasih berbicara adalah aku dan Syu'aib." Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Asy-Syahih disyahihkan oleh Al-Albani. Namun, kemuliaan nasab tak lantas membuat kaumnya menghormatinya. Sebaliknya, mereka malah mencemooh dakwahnya. Padahal ia bukan orang asing. Ia satu darah, satu bangsa, satu tanah air. Tapi inilah bukti bahwa fanatisme tak pernah menjamin keimanan. Justru seringkali yang paling kita kenal menjadi yang paling keras menolak ketika kita sampaikan kebenaran. Nabi Syu'aib mengemban risalah dengan beban berat, menyeru keluarganya sendiri, bangsanya sendiri yang justru mengangkat wajah dan berkata, "Jangan atur kami." Kaum Madian tidak hanya melakukan syirik, tapi juga dikenal sebagai pelaku kezaliman ekonomi yang parah. Mereka merusak sistem perdagangan, mengurangi timbangan, menipu takaran, dan mengintimidasi para pedagang serta musafir. Mereka melakukan pungutan liar di jalan-jalan dagang, memotong jalan demi merampas hak orang lain. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari jalan Allah orang-orang yang beriman kepadanya, dan kamu menginginkan agar jalan itu bengkok." Quran Surah Al-A'raf ayat 86. Kaum Madian telah menjadi contoh sempurna dari masyarakat yang kehilangan akhlak dan kejujuran. Agama telah dicampakkan dan dunia dijadikan Tuhan. Bahkan dalam transaksi, mereka tidak malu memanipulasi alat ukur demi keuntungan pribadi. Mereka mempermainkan timbangan seperti mempermainkan hukum Allah. Nabi Syu'aib tidak hanya menyeru mereka untuk jujur, tetapi menyeru mereka kembali kepada tauhid. Tapi mereka tidak hanya menolak, mereka mengejek. Sungguh kamu, Syu'aib, adalah orang yang sangat lemah di mata kami. Quran Surah Hud ayat 91. Mereka mengukur kebenaran dengan materi dan kekuasaan. Maka tak heran bila akhirnya azab turun kepada mereka dari sisi yang tak pernah mereka sangka. Dengan kelembutan dan hikmah, Nabi Syu'aib datang kepada kaumnya. Ia tidak langsung marah atau mengutuk, melainkan membuka dengan seruan yang penuh cinta. "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia bagi kalian." Quran Surah Hud ayat 84. Seruan tauhid adalah dasar setiap dakwah. Namun Syu'aib tidak berhenti di situ. Ia tahu akar kerusakan kaumnya bukan hanya syirik, tapi juga keserakahan. Maka ia mengingatkan mereka, "Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam kecukupan, dan aku khawatir kalian akan ditimpa azab hari yang meliputi." Quran Surah Hud ayat 84. Ia bukan orang miskin yang iri. Ia seorang nabi yang diberi kedudukan. Tapi ia sadar, kekayaan tanpa keimanan adalah kutukan, bukan karunia. Namun kaumnya membalas dengan sinis, "Apakah salatmu yang menyuruh kami meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami, dan tidak mempergunakan harta kami menurut kehendak kami?" Quran Surah Hud ayat 87. Mereka mencampakkan agama di balik dalih urusan pribadi. Tapi Syu'aib tidak menyerah. Ia tetap memperingatkan dengan kalimat penuh kasih, "Sesungguhnya aku hanya menginginkan perbaikan, dan taufikku hanya datang dari Allah." Nabi Syu'aib adalah sosok yang sangat istimewa. Ia dikenal sebagai nabi yang lembut, bijak, dan sangat fasih dalam menyampaikan kebenaran. Ia tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tapi juga dengan keteladanan. Dalam menghadapi kaumnya yang kasar, sinis,
dan menolak keras, ia tetap tenang. Tak sekalipun ia membalas dengan amarah. Ketika mereka mengejek, ia bersabar. Ketika mereka menantang, ia tetap mengajak dengan kelembutan. Dalam Quran Surah Hud ayat 88, Syu'aib berkata, "Aku tidak bermaksud kecuali ingin melakukan perbaikan semampuku, dan taufikku hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali." Ini adalah kalimat penuh keikhlasan. Syu'aib tak mencari kekuasaan, tak menginginkan kekayaan. Ia hanya ingin melihat kaumnya selamat dari azab. Ia tidak berdakwah demi keuntungan pribadi, tapi karena cinta. Ia menangis dalam doanya, berharap kaumnya sadar. Dakwahnya tidak dilandasi kebencian, tapi kasih sayang. Sifat ini pula yang membuat para ulama menempatkannya sebagai salah satu nabi dengan akhlak paling luhur. Bahkan saat diancam akan diusir, ia tetap menjawab dengan santun dan bijak. "Apakah kalian akan mengusir kami walaupun kami ini orang-orang yang benar?" Quran Surah Al-A'raf ayat 88. Nabi Syu'aib mengajarkan bahwa dakwah sejati adalah sabar meski dibalas dengan caci. Dan hanya orang-orang pilihan Allah yang mampu memikul beban semacam itu. Ketika semua nasihat tak digubris, ketika semua kata-kata lembut dibalas dengan ejekan dan ancaman, maka Syu'aib pun menyampaikan ultimatum. Namun tetap, ia menyampaikannya bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa takut dan sayang kepada kaumnya. Ia tidak mengutuk, tapi memperingatkan. Ia tidak mendendam, tapi berharap mereka sadar. "Dan wahai kaumku, janganlah perbedaan pendapat dengan aku menyebabkan kalian tertimpa musibah seperti yang menimpa kaum Nuh, Hud, atau Syalih. Dan kaum Lut pun tidak jauh dari kalian." Quran Surah Hud ayat 89. Lihatlah, ia bahkan menyebutkan kaum-kaum terdahulu, kaum Nuh yang ditenggelamkan, kaum Hud yang diterpa angin topan, kaum Syalih yang dibinasakan oleh suara mengguntur. Semuanya pernah diberi peringatan, tapi tetap membangkang. Dan kini, Madian sedang berdiri di ambang nasib yang sama. Namun mereka malah semakin mengejek. Mereka berkata dengan nada angkuh, "Wahai Syu'aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu katakan. Dan sesungguhnya, kami melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, tentu kami telah merajammu." Quran Surah Hud ayat 91. Di sini, kesombongan mereka memuncak. Mereka tahu Syu'aib benar, tapi mereka tak sudi tunduk karena gengsi. Maka Syu'aib pun menutup nasihatnya dengan ketegasan. "Lakukanlah apa yang dapat kalian lakukan. Aku pun akan melakukan apa yang bisa aku lakukan." Quran Surah Hud ayat 93. Itu bukan ancaman kosong. Itu adalah pertanda bahwa kehancuran sudah sangat dekat. Kaum Madian telah mengunci telinga mereka. Hati mereka keras, lebih keras dari batu. Mereka menolak dakwah dengan segala cara. Mereka tak hanya menolak secara ide, tapi juga mencemooh pribadi Syu'aib. Mereka menjadikannya bahan olok-olok, seolah-olah nasihatnya adalah suara angin. "Wahai Syu'aib, kami tidak paham banyak dari ucapanmu." Surah Hud ayat 91. Kalimat ini bukan karena mereka bodoh, tapi karena hati mereka menolak memahami. Mereka tahu Syu'aib benar, tapi mereka tak mau menerima karena kebenaran itu mengusik kenyamanan dunia mereka. Puncaknya, mereka mengancam, "Kalau bukan karena keluargamu, pasti kami telah merajammu." Apa artinya ini? Mereka bukan takut kepada Allah, tapi hanya takut pada reaksi sosial dari membunuh seseorang yang punya kedudukan. Inilah bentuk kekufuran yang sempurna, menolak kebenaran walau telah nyata. Karena hawa nafsu dan gengsi lebih berkuasa, Allah telah memberi mereka segala fasilitas, kekayaan, kemakmuran, bahkan nabi dari kalangan sendiri
tapi semuanya ditolak. Maka janji Allah pun akan segera ditegakkan. Dan ketika perintah kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan orang-orang zalim itu dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, lalu jadilah mereka bergelimpangan di rumah mereka. Surah Hud ayat 94. Itulah akhir dari kaum yang menolak nasihat Nabi. Hari itu tiba, hari di mana langit tak lagi cerah, bumi tak lagi bersahabat, matahari masih bersinar, tapi suasana muram menyelimuti Madian. Tiba-tiba suara dahsyat terdengar dari langit, suara keras yang bukan dari manusia. Udara terasa menghimpit, bumi berguncang. Allah berfirman, maka mereka dibinasakan oleh gempa bumi. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 91. Dalam ayat lain, Allah juga menyebutkan bahwa mereka ditimpa asy-syaihah, suara yang mengguntur memekakan telinga. Quran Surah Hud ayat 94. Bayangkan, suara itu menghancurkan jiwa. Bukan hanya bangunan yang roboh, tapi tubuh pun membeku sebelum sempat melarikan diri. Mereka mati dalam keadaan berdiri, lalu jatuh seperti batang kayu. Harta mereka terkubur, bangunan mereka berubah menjadi puing-puing. Bukan karena Allah zalim, tapi karena mereka sendiri yang memilih jalan itu. Allah memberi peringatan, memberi waktu, bahkan memberi cinta lewat utusannya. Tapi mereka membalasnya dengan caci dan ancaman. Dan kini, mereka tidak lagi bisa berkata apapun. Mereka telah menjadi mayat yang bisu. Setelah azab itu selesai, Madian menjadi kota mati. Tak ada suara, tak ada kehidupan, tak ada tawa perdagangan. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan tubuh-tubuh yang membatu. Kota yang dulu hidup, kini menjadi peringatan. Nabi Syuaib memandang negerinya yang hancur. Dengan hati berat, ia tinggalkan kota itu. Allah berfirman, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Binasalah kaum Madian sebagaimana binasanya kaum Samud. Quran Surah Hud ayat 95. Ayat ini seperti cap kematian. Seakan-akan Allah ingin berkata, inilah akhir dari kesombongan dan ketamakan. Kota yang tak menerima kebenaran akan dicabut nyawanya tanpa sisa. Nabi Syuaib diselamatkan bersama orang-orang yang beriman, tapi hatinya pedih. Ia tidak bersorak atas kemenangan. Ia menangis atas kehancuran saudara-saudaranya, karena para nabi tidak ingin melihat umatnya binasa. Mereka ingin umatnya kembali. Inilah pelajaran besar bagi kita, bahwa kebinasaan bukan datang tiba-tiba. Ia datang setelah peringatan demi peringatan diabaikan. Jangan menunggu bumi berguncang, cukupkan dirimu dengan ayat ini sebagai peringatan. Karena siapapun yang mengulang jalan Madian, maka ia sedang menggali kuburnya sendiri. Sahabat alam alimullah, setelah kita mendengar kisah ini, bisakah kita bayangkan betapa panjangnya kesabaran Allah? Betapa Allah tidak langsung menurunkan azab kepada kaum Madian, meski mereka curang, kafir, dan menyembah selainnya. Allah beri mereka waktu. Allah beri mereka kekayaan. Allah beri mereka peringatan. Allah bahkan kirim nabi dari darah daging mereka sendiri. Tapi sayang, mereka lebih memilih dunia daripada kebenaran. Dan inilah yang sering terjadi hari ini. Betapa banyak dari kita yang merasa aman dengan harta, merasa nyaman dengan kemewahan, tapi lupa bahwa semua itu sementara. Allah berfirman, dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 208. Kaum Madian telah pergi, tapi kisah mereka hidup untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka, menolak kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam ini,
kita belajar bahwa kehancuran suatu kaum bukan terjadi dalam sekejap, melainkan diawali oleh hal-hal kecil yang diremehkan. Sebuah ketidakjujuran dalam timbangan, sebuah keserakahan dalam berdagang, sebuah pembiaran terhadap syirik, lalu perlahan semua itu menggerogoti jiwa. Dan yang lebih tragis, seringkali peringatan datang bukan dari orang asing, tapi dari orang terdekat, orang yang mencintai kita. Tapi justru karena itulah seringkali kita menolaknya, karena gengsi, karena merasa lebih tahu, karena tidak mau diatur. Kaum Madian telah diberi semua yang dibutuhkan untuk selamat, kekayaan, keamanan, bahkan utusan dari kalangan mereka sendiri. Tapi mereka menutup telinga dengan kesombongan. Mereka merasa aman di balik dinding-dinding kekayaan, lupa bahwa tembok setebal apapun tidak akan mampu melindungi dari murka Allah. Bukankah begitu juga yang sering terjadi pada diri kita hari ini? Ketika nasihat datang, kita sibuk membela diri. Ketika kebenaran mengetuk, kita sibuk mencari-cari alasan. Dan diam-diam, kita lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan ridho Allah. Hikmah paling besar dari kisah ini adalah bahwa kebenaran itu kadang menyakitkan, tapi menolaknya jauh lebih menyakitkan. Apa gunanya harta jika akhirnya menjadi puing-puing? Apa gunanya gengsi jika akhirnya dibalas dengan gempa dan teriakan dahsyat dari langit? Dan apa artinya hidup jika akhirnya menjadi bangkai membatu di tengah reruntuhan dosa? Kita bukan penduduk Madian, tapi kita hidup di zaman yang sama. Zaman di mana dunia dipuja, agama dianggap mengganggu, dan kebenaran seringkali ditertawakan. Maka sebelum Allah cabut nikmat yang masih ada, sebelum azab turun menutup segala harapan, mari kita tundukkan hati. Mari kita dengarkan nasihat sebelum kita sendiri menjadi kisah tragis berikutnya dalam sejarah umat manusia. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Yusuf ayat 111. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengambil pelajaran. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga sedikit ini bermanfaat. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.